Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film Disney Pixar yang paling ditunggu. Bersiaplah. Coronavirus atau COVID-19 benar-benar telah membekukan industri perfilman Hollywood. Hal ini ditandai dengan banyaknya film yang ditunda perilisannya hingga waktu yang tidak ditentukan. Salah satu film yang sangat ditunggu dan ikut merasakan penundaan waktu tayang tersebut adalah Soul. Teaser trailer pertamanya dirilis di YouTube pada November 2019 lalu dan dikatakan bahwa film ini akan dirilis di bioskop pada Juni 2020. Ketika teaser ini dirilis, kami pribadi benar-benar excited dengan kehadiran film terbaru dari Pete Docter ini. Namun akhirnya, film ini mengalami penundaan perilisan hingga November 2020 atau setahun sejak teaser trailernya dirilis. Berharap orang-orang bisa merasakan betapa magicalnya film ini di bioskop. Dan seperti yang kita ketahui, Disney Pixar akhirnya menyerah dan memilih merilis Soul di layanan streaming Disney Plus pada 25 Desember mendatang. Sebenarnya, kami merasa agak kecewa karena tidak bisa menonton film ini di bioskop. Apalagi ketika Rotten Tomatoes memberikan skor 100% yang artinya film ini fresh. Begitupun di IMDb, Soul mendapatkan rating sebesar 8,8. Walaupun keduanya, baik Rotten Tomatoes dan IMDb hanyalah indikator, tapi kita bisa berharap bahwa film ini akan sophisticated karena tim produksi yang ada di belakangnya. Tapi di samping itu semua, kami mencoba meraba-raba untuk mencari tahu film Soul ini akan seperti apa sih. Dan hari ini, mari kita bersama-sama untuk membreakdown teaser dan trailernya yang belum lama dirilis di YouTube. Jika kalian menemukan sesuatu yang lain di trailernya, kami akan senang untuk mendengarnya. So, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ini dia teaser and trailer breakdown film Soul. Pertama, konsep cerita. Dalam teaser trailer yang dirilis pada November 2019 lalu, di kolom deskripsi video tersebut dikatakan bahwa film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Joe Gardner yang disuarakan oleh Jamie Foxx. Dia adalah seorang guru musik jazz untuk middle school grade atau mungkin setara SMP kali ya. Jika kita melihat dari trailernya, film ini kemungkinan besar bersetting di New York City. Terlihat dari bangunan-bangunan tinggi yang dilihat dari sungai. Dan hal ini memang benar, Disney Pixar telah mengonfirmasi bahwa film ini memang bersetting di jalanan kota New York. Masih dari trailernya, kita bisa asumsikan bahwa film ini terjadi saat ini juga, atau present day, di mana kita bisa melihat keramaian kota New York, orang-orang dengan smartphone dan gadget, pakaian yang mereka kenakan, kendaraan, kemacetan, dan lain-lain. Nah, si Joe ini nampaknya sangat kecanduan terhadap musik. Dikatakan bahwa hanya musik yang ia pikirkan sepanjang hari, dari terbitnya matahari hingga terbenam. Itu sebabnya dia menjadi guru musik. Namun, menjadi guru musik sepertinya bukanlah yang ia inginkan. Dia merasa bahwa takdirnya bukan menjadi seorang guru musik, namun ia harus bermain musik. Kemudian dalam teasernya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain musik bersama musisi lainnya. Merasa sangat senang, ia sedang menelpon rekannya dan tanpa sengaja, satu langkah yang salah membuatnya jatuh ke sebuah lubang. Insiden ini nampaknya membuatnya mengalami luka yang serius sehingga ia kemungkinan mengalami koma. Kita bisa melihatnya di teaser ketika seorang dokter perempuan berjalan, ada sebuah ruangan yang terbuka dan terlihat seorang pasien di sana. Mungkin saja itu adalah Joe. Joe koma dan jiwanya terpisah dari tubuhnya hingga ia berada di sebuah tempat bernama The Great Beyond. The Great Beyond sepertinya adalah tempat bagi mereka yang bersiap menemui ajalnya. Penampakannya seperti tangga atau tuts piano seperti yang kita lihat dalam posternya. Oke, Joe belum siap akan hal ini dan ia keluar dari jalur hingga ia terjatuh ke sebuah tempat bernama The Great Before. The Great Before merupakan kebalikan dari The Great Beyond. Jika The Great Beyond adalah tempat bagi jiwa yang akan meninggal, sedangkan jiwa yang belum merasakan kehidupan atau secara teknis dia belum dilahirkan, maka jiwanya dikumpulkan di The Great Before. Hal ini diperkuat dengan dialog yang mengatakan bahwa The Great Before adalah tempat untuk mengembangkan personalities dan sifat-sifat sebelum turun ke bumi. Dari dunia itu, jiwa Joe mencoba untuk kembali ke tubuhnya.
Jadi, secara sederhana, Soul menceritakan tentang Joe yang mengalami kecelakaan, kemudian jiwanya terpisah dari tubuhnya, namun ia belum siap untuk mati. Ia pun berusaha untuk bertemu kembali dengan tubuh fisiknya lewat sebuah dunia bernama The Great Before. Oh ya, di dunia ini, Joe bertemu dengan 22 yang disuarakan oleh Tina Fey, di mana ia sama sekali tidak mengetahui bagaimana rasanya hidup. Dan ia juga tidak mau hidup di bumi karena ia berpikir ngapain hidup kalau ujungnya bakalan mati. Apakah ceritanya sesimpel itu? Sepertinya tidak mungkin. Korelasi dengan Coco. Ketika trailer pertamanya dirilis pada awal 2020, jujur, kalian pasti langsung teringat pada salah satu film lainnya karena kami pun merasakan hal yang sama. Yap, konsep cerita di film Soul mengangkat tema yang serupa dengan film Coco tahun 2017. Kedua film ini, baik Soul maupun Coco, mengangkat suatu hal yang berkaitan dengan dunia orang-orang yang sudah meninggal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam film Soul, dunia orang-orang yang sudah meninggal disebut dengan The Great Beyond, sedangkan dalam film Coco disebut dengan The Land of the Dead. Ada satu scene yang menarik dalam film Coco yang mungkin memiliki kaitan dengan film Soul yang sedang kita bahas ini. Dalam film Coco, ketika Miguel dan Hector bertemu, Hector mengajak Miguel ke sebuah tempat di mana Hector tinggal. Tempat itu diperuntukkan bagi mereka yang fotonya tidak dipajang di ofrenda, sehingga lambat laun mereka akan pudar. Hector dan Miguel pergi ke sana untuk bertemu dengan Chicharon. Mereka mau meminjam gitar miliknya. Terlihat Chicharon adalah sosok yang sudah tua dan tidak lama lagi ia akan pudar. Ternyata memang benar. Setelah dinyanyikan lagu kesukaannya, Chicharon akhirnya memudar. Kejadian ini disebut dengan The Final Death. Ketika Miguel bertanya kemana Chicharon pergi, Hector tidak bisa menjawabnya dan katanya memang tidak ada siapapun yang tahu. Disinilah mungkin hubungan antara Soul dan Coco terlihat. Bagaimana jika orang yang telah memudar atau telah mengalami fase The Final Death yang ada di film Coco, mereka akan pergi ke The Great Beyond yang ada di film Soul. Seperti yang kita lihat dalam trailer film Soul, The Great Beyond adalah tempat di mana jiwa orang-orang yang telah meninggal berkumpul. Mereka berada di tangga yang terlihat panjang sebelum masuk ke suatu area yang putih-putih itu. Dan lagi pula, kedua film ini juga memiliki kesamaan interest atau ketertarikan, yaitu ketertarikan terhadap musik. Jadi bagaimana menurut kalian? Share teori kamu di kolom komentar ya. Ketiga, keberagaman. Jika kalian benar-benar memerhatikan trailer dari film Soul ini, kalian pasti akan merasa kagum. Kami merasa bahwa film ini benar-benar menghilangkan diskriminasi dan rasisme. Oke, kami tidak mau terlalu serius, tapi inilah yang terlihat. Pertama, film ini menjadikan Joe Gardner sebagai tokoh utama di mana bisa kita lihat bahwa dia berkulit hitam. Tidak berhenti di situ, di trailer ini juga memperlihatkan teman-teman berkulit hitam lain selain Joe. Hal ini membuktikan bahwa Pixar Soul benar-benar telah menghilangkan tradisi whitewashing di industri perfilman. Whitewashing dalam industri perfilman atau sinema merupakan persoalan yang cukup hangat di industri perfilman Hollywood. Secara sederhana, whitewashing dalam sinema adalah praktik di mana aktor kulit putih memerankan peran non-kulit putih. Jadi misalnya ada cerita mengenai tokoh kelompok dari Asia atau Afrika, tapi diperankan oleh orang yang bukan dari Asia atau Afrika. Contoh kasusnya kayak film Ghost in the Shell di mana Scarlett Johansson menjadi peran utama, padahal itu aslinya Ghost in the Shell itu adalah komik Jepang. Atau RDG yang melakukan operasi kontroversial demi merubah warna kulitnya menjadi agak kehitaman untuk memerankan Kirk Lazarus yang berdarah Afrika di film Tropic Thunder. Nah, dalam film Soul ini, whitewashing sepertinya sudah dieliminasi guys. Kami sendiri merasa senang karena jarang gitu guys, ada film animasi dengan karakter warna kulit hitam sebagai tokoh utamanya. Kedua, kehadiran orang-orang muslim. Masih dari trailernya, jika kalian melihatnya dengan teliti, pasti kalian melihat ada beberapa orang yang diasumsikan bahwa mereka adalah muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa Soul bersetting di New York dan berdasarkan artikel yang ditulis dalam VOA, jumlah umat muslim di Amerika terus bertambah pada laju kasarnya 100.000 per tahun. Misalnya di sini, kita bisa melihat seorang wanita yang nampak menggunakan kerudung. Ia sedang mengobrol dengan penjual hotdog atau mungkin temannya yang juga mengenakan kopiah atau peci. Selain itu, kita juga bisa melihat janggutnya yang panjang ala orang-orang Timur Tengah. Kemudian di scene ini, kita bisa melihat sebuah
katakanlah warung pinggir jalan yang bertuliskan halal. Tidak berhenti di sana, ketika ia sedang menelpon pun kita bisa melihat seorang pedagang buah yang menggunakan kopiah atau peci, and again dia memiliki janggut yang panjang seperti kebanyakan pria Timur Tengah. Dan bahkan ada 2 di antara murid-murid Joe yang terlihat seorang muslim. Di trailernya ada seorang anak laki-laki yang duduk di bangku belakang terlihat menggunakan peci, dan di teasernya kita bisa melihat ada seorang anak perempuan yang menggunakan kerudung. You see? Oke, mungkin ini terdengar berlebihan, tapi kami sendiri merasa senang gitu ketika ada hal-hal yang berbau minoritas bisa masuk ke dalam film yang tidak biasanya memberikan insert atau detail seperti itu. Kayak akhirnya mereka tuh diakui bahwa mereka itu ada, dan hal itulah yang membuat kami merasa kagum akan film Soul ini, karena detail-detail yang diperlihatkan. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Sayang sekali ya kita jadi bisa merasakan sensasi filmnya di bioskop. Oke guys, itu dia breakdown, trailer, dan teaser dari film Soul. Kami tidak tahu apakah ini disebut breakdown atau enggak, yang pasti kami senang menyampaikan 3 hal ini pada kalian. Apakah kalian menemukan sesuatu yang lain di trailer terbaru Soul itu? Coba share temuan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi dan konspirasi perfilman paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.